Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara mengenai nubuat. Ya, nubuat. Ya. Apakah itu nubuat? Nubuat adalah interaksi langsung antara Roh Kudus dan manusia. Jadi nubuat itu bukan lubuat. Saudara tahu lubuat? Kita buat. Tapi nubuat adalah interaksi langsung antara Roh Kudus dan manusia. Oleh sebab itu, saya akan memberikan contoh bagaimana Allah itu bisa bicara langsung kepada manusia. Kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Dua Raja-Raja pasal 20. Jadi kita semua bisa bernubuat. Asal hubungan saudara dengan Tuhan baik. Ya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa menyampaikan interaksi langsung dari Tuhan kepada orang lain. Ya. Di sini ada seorang nabi, saudara-saudara, namanya Nabi Yesaya. Saudara-saudara, dia mendengar suara Tuhan dan kemudian disampaikan kepada Raja Hizkia. Jadi nubuat itu adalah menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada orang tertentu. Ya. Saya akan bacakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi. Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Hai Hizkia, seorang raja. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, saudara-saudara, Allah selalu ingin bicara kepada umatnya. Allah ingin berbicara kepada Raja Hizkia bahwa dia, firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Raja Hizkia disuruh menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya, maka saudara pasti Tuhan ngomong sama saudara. Kalau saudara Tuhan ngomong sama kita, itu disampaikan kepada orang lain. Dan itu namanya nubuat. Ya. Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan, angkat tangan. Ya, kita semua ingin dipakai Tuhan. Saya juga ingin dipakai Tuhan, ya saudara. Dan saya tahu saudara juga ingin dipakai Tuhan. Oke, kita akan baca ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Habis dengar bahwa Tuhan akan membawa dia di dalam kematian, maka dia langsung di tempat tidur dia memalingkan mukanya ke dinding. Ya. Jadi Yesaya berkata di sebelah sini, dia menghadap Yesaya, tapi kemudian dia menghadap dinding. Ini karena punya hubungan Hizkia, Raja Hizkia ini punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Memang kenapa saudara? Hizkia ini hubungannya dekat sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin bicara sama dia. Mau mati pun Tuhan ngomong. Amin. Kalau saudara mau kecelakaan Tuhan ngomong enggak? Kalau saudara mau bangkrut Tuhan ngomong enggak? Kalau saudara mau terjadi sesuatu Tuhan ngomong. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan ngomong sama kita. Nah, siapa yang ngomong saudara? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita.
Kita akan baca kemudian 3. Ini saudara bisa lihat kedekatannya Raja Hizkia dengan Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Ya. Dia hubungannya dekat dengan Tuhan, saudara. Hubungannya dekat dengan Tuhan. Sampai dia ngomong begini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Dan dengan tulus hati. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Kita harus setia kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, harus dengan tulus hati. Ya. Jangan kita setia sama Tuhan, tapi hati kita bengkok. Tetapi hati kita lurus, tulus, apa adanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Hizkia akan meninggal, Tuhan berbicara kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya. Ya, jadi pentingnya kita hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, coba kalau hubungan saudara nggak dekat sama Tuhan, Tuhan matilah aku. Ya, tetapi dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, ayo kita dekat dengan Tuhan, ayo kita setia dengan Tuhan, milikilah hati yang tulus. Ya. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik. Raja Hizkia katakan, lihat Tuhan, aku setia. Lihat Tuhan, aku tulus. Lihat Tuhan, aku melakukan apa yang baik di matamu. Wah, kalau seperti ini bisa nego ya saudara ya. Jadi saudara, marilah kita mempunyai hati yang setia, tulus, dan melakukan apa yang baik. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Wah, langsung nangis saudara. Tuhan, aku ini setia kepadamu. Tuhan, aku ini tulus hati kepadamu. Tuhan, aku ini baik di matamu. Kelakuanku Tuhan. Ya. Milikilah yang seperti itu saudara-saudara. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah istana. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Coba saudara. Kalau orang dekat dengan Tuhan, orang itu setia, tulus, dan baik kelakuannya. Apa yang terjadi saudara? Dia nangis, Tuhan langsung berubah pikiran. Apa perubahan pikirannya? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kelima. Baiklah dan katakan kepada Hizkia. Tuhan ngomong sama Yesaya. Nabi Yesaya. Baiklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu. Telah ku dengar dan telah ku lihat air matamu. Coba kalau hidupnya jauh dengan Tuhan. Mau nangis. Mau cucuran darah. Air mata. Saudara. Ya Tuhan nggak nengok. Tetapi begitu. Orang yang baik kelakuannya. Yang setia dan tulus hatinya. Saudara menangis. Maka Allah melihat air matanya. Saudara-saudara. Mari milikilah karakter seperti karakter Tuhan. Pada hari yang ketiga. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Padahal sakit yang tidak mungkin sembuh. Sakit yang menimbulkan mati. Tapi apa kata Tuhan? Saudara-saudara. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sehat.
bisa beribadah, bisa melayani itu Tuhan. Ya, miliklah buah-buah roh, milikilah karakter Tuhan. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Waktu itu dia dikepung atau dijajah oleh Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita itu betul-betul mempunyai buah-buah roh, karakter Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan akan menyembuhkan dan Tuhan akan melepaskan dia dari penjajahan. Dan aku akan memagari kota ini karena aku, oleh karena Daud hambaku. Ayat 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya, ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Nah, saya tidak berbicara, saya tolong dikembalikan kepada apa yang menjadi topik kita. Topik kita adalah nubuat, adalah interaksi langsung antara Roh Kudus dan manusia. Nah, kita ini adalah pemimpin perubahan, pemimpin agen perubahan. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus mengadakan perubahan. Kalau saudara ditaruh di rumah, jadikanlah agen perubahan untuk merubah keluargamu. Kalau saudara ada di dalam gereja, maka saudara juga harus menjadi agen perubahan di dalam gerejamu. Kalau saudara ada di dalam komsel, saudara jadilah agen perubahan di dalam komsel saudara. Kalau saudara di tempat kerja, jadilah saudara agen perubahan di dalam tempat engkau bekerja. Ya, saudara, agen perubahan itu apa? Agen perubahan, seorang pemimpin yang menjadi agen perubahan adalah seorang pemimpin yang hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupannya, dia akan mengadakan transformasi, perubahan. Ya, saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk merubah dimanapun lingkungan kita. Dan saudara-saudara, dan hari ini, sore ini, kita akan bicara mengenai sebagai agen perubahan, kita harus bernubuat. Ya, oke. Nah, sekarang saudara-saudara, pengembangan nubuat dalam teologi karismatik Pentakosta memiliki akar yang mendalam dalam tradisi gereja. Saudara-saudara, yang namanya gereja Pentakosta, gereja karismatik, gereja apostolik, itu mempunyai ciri-ciri bahwa orang-orang itu bernubuat. Bernubuat adalah interaksi langsung antara Roh Kudus dengan manusia melalui kita. Jadi kita seorang pemimpin yang merubah orang lain menjadi agen perubahan. Ya, dengan cara apa saudara? Bernubuat. Saya menyampaikan firman Tuhan dan saudara saya menyampaikan nubuat. Wah, ada-ada aja. Nah, saya ceritain ya saudara ya. Saya ceritain. Orang Kristen, seorang pemimpin itu harus bernubuat. Bukan lubuat, tapi nubuat. Nah, ciri-ciri, apa yang ciri-ciri saudara? Jadi begini. Kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya kita dipakai oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat berbicara kepada orang lain. Dan kita bisa menyampaikannya. Ketika Tuhan bicara kepada orang lain. Dan kita menyampaikannya. Itu namanya nubuat. Nah, saya
ini saudara, jadi kita itu harus nubuat. Jadi kita harus punya hubungan yang dekat. Apa contohnya? Ya, contohnya saudara, saudara itu harus tenggelam di dalam roh. Saudara itu harus mempunyai hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya saudara bisa nolong orang. Menolong orang namanya agent. Agent apa saudara? Agent perubahan. Nah, satu ketika saya bermimpi. Ya, ini pernah saya ceritakan, tetapi saya akan ceritakan dalam koridor nubuat. Ya, dalam koridor nubuat. Apa yang saya dapatkan saudara? Saya mimpi. Ada orang yang jahat dengan pakaian yang hitam. Kemudian dia ingin menyerbu saya. Saya lari ke ruang kamar berikutnya. Saya dikejar kembali. Dan saya lari ke kamar yang ketiga. Begitu kamar yang ketiga, saudara-saudara. Orang itu pakai pakaian putih dan baik sekali. Nah, ini adalah pewahyuan. Saudara dan saya harus memiliki pewahyuan. Karena hubungan saudara dekat dengan Tuhan. Sehingga Allah hadir di dalam roh saudara. Allah itu roh. Dan kita juga manusia roh. Kita terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita ingin menolong orang lain dengan emosi yang seperti itu, maka Allah hadir. Jadi kalau saudara rukun satu dengan yang lain, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Saksikan, Tuhan ingin buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, kalau saudara punya emosi untuk menolong orang lain, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu baru alamiah. Tetapi saudara harus naik kelas ke level yang kedua. Saudara harus sampai Allah hadir. Allah hadir di dalam roh kita. Ketika Allah hadir di dalam roh kita, kita berubah roh kita menjadi damai, sejahtera, sukacita, dan pengennya hidup benar. Saudara pengennya hidup benar atau hidup salah? Ya. Kalau saudara dan saya, Allah hadir di dalam roh kita, apa yang terjadi? Saudara itu rasanya damai, sejahtera, sukacita, dan apa saudara? Ingin hidup benar. Ya. Ketika saudara memperoleh itu, saudara, Allah itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, waktu sekarang saudara ada damai, sukacita, dan ingin hidup benar tidak? Kalau saudara amin sungguh-sungguh, berarti Allah hadir di dalam rohmu. Tetapi kalau tidak ada damai, sukacita, dan ingin hidup benar, saudara, Allah tidak hadir di dalam rohmu. Mungkin Allah, om, saya udah nyanyi loh setengah mati tadi. Udah teriak-teriak. Saudara, Allah belum hadir dalam hidupmu. Kalau Allah hadir, wajahmu adalah wajah sukacita, damai, dan ingin hidup ikut hidup benar. Nah, saudara, begitu itu Allah hadir. Begitu ada ingin hidup benar, damai dan sukacita. Ada nggak di sini yang ingin hidup salah? Ada. Ada. Ya. Tetapi kalau saudara Allah hadir, itu tandanya di situ. Begitu saudara, itu namanya kerajaan sorga. Oh saudara-saudara, itulah yang saudara rasakan. Dan begitu ada damai, sukacita, dan kebenaran. Apa yang saudara inginkan? Saudara pasti mendeklarasikan firman Tuhan.
Aku disembuhkan. Aku dibebaskan. Aku dimerdekakan. Kalau saudara sakit, saudara katakan, aku disembuhkan. Kalau saudara miskin, saudara akan mengatakan, aku diperkaya oleh Tuhan. Ya. Apa itu namanya? Proklamasi firman Tuhan. Ya. Saudara pernah bilang begini, saya dapat mobil. Kok mobilnya nggak datang-datang ya? Ngerti nggak saudara? Saudara deklarasi baru di level 1. Alamiah. Ya. Tetapi kalau Allah sudah hadir di dalam roh kita, kemudian saudara bisa merasakan damai, sukacita, dan ingin hidup benar. Saudara, di roh Tuhan itu akan membangkitkan kita bahwa kita mulai mengakui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah milik kita. Maka itu kita deklarasikan. Aku disembuhkan. Aku diberkati. Perjalananku menjadi berhasil dan beruntung. Nah, itu akan terjadi. Nah, apa yang saudara deklarasikan, apa yang saudara proklamasikan mengenai firman Tuhan itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Allah mulai memanifestasikan, ya. Dia mulai mewujudkan. Salah satu wujudnya adalah saudara akan bernubuat. Dan kalau nubuat, yaitu pewahyuan Allah yang diberikan kepada manusia melalui saudara dan saudara ucapkan, itu akan terjadi. Amin. Ya. Dan saudara-saudara, kesembuhan, mujizat, tanda heran akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan roh kita akan dimerdekakan sama sekali. Mari saya akan kembali kepada laptop. Pengembangan nubuat dalam teologi kekristenan Pentakosta memiliki akar yang mendalam dalam tradisi gereja. Saudara, gereja yang namanya Pantekosta, karismatik, dan apostolik itu mengembangkan yang namanya nubuat. Kalau di dalam gereja itu tidak ada nubuat, berarti saudara-saudara itu bukan gereja Pentakosta, bukan gereja karismatik, dan juga bukan gereja apostolik. Karena ketiga gerakan gereja ini bekerja dalam gerakan Roh Kudus. Menegaskan bahwa gerakan karismatik mampu menciptakan pengalaman transformatif. Ya, jadi kalau saudara dengar suara Tuhan untuk orang lain, di mana Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saudara menyampaikannya, maka akan menciptakan pengalaman transformatif. Ini pengalaman. Pengalaman, bukan teori. Apa itu transformatif, saudara? Menyebabkan atau dapat menyebabkan perubahan penting dan abadi pada seseorang atau sesuatu. Jadi orang yang seperti Raja Hizkia tadi, saudara-saudara, akan terjadi perubahan yang abadi. Dia langsung pada hari yang ketiga, dia bisa beribadah di dalam bait Allah. Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai pesan Tuhan. Tadi saya tadi kan bilang, saya dicari. Dikejar-kejar orang. Waktu saya dikejar-kejar orang, saudara. Saya bangun dari tempat tidur. Saya mesti pastikan, itu dari Tuhan atau dari alamiah. Tahu saudara? Dari Roh Kudus atau dari alamiah. Alamiah itu bisa intuisi, ya, bisa naluri, ya. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara lakukan? Saya lakukan, saya teguhkan. Ini dari alamiah atau dari Roh Kudus. Jadi apa yang saya buat? Saya langsung berlutut, duduk di lantai, menghadap tempat tidur,
saya langsung berlutut. Saya berdoa dalam bahasa roh. Kenapa saya berdoa dalam bahasa roh? Karena saya nggak mau dipengaruhi oleh pikiran alamiah saya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kalau saya berdoa dalam bahasa Indonesia, apa yang terjadi? Yang main itu pikiran saya. Itu namanya alamiah. Saya jangan dikecilin ya. Dikecilin ya. Ciklotes. Kecil tapi. Ada yang goyang. Ciklotes. Tambah lagi. Ciklotes. Oke. Telinga saya ini cukup peka. Walaupun bilang nggak digoyang, tapi saya tahu digoyang. Ya. Saudara-saudara, saya berdoa dalam roh. Apa yang saya ucapkan kepada Tuhan? Tuhan, kalau itu betul daripadamu, ulang Tuhan. Ulang. Ulang gimana saudara? Saya minta Tuhan memberikan penglihatan kepada saya seperti mimpi saya. Dan itu Tuhan betul ulangi. Dalam doa saya berlutut tadi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Saya tahu itu dari Tuhan. Habis itu selesailah sudah. Jam kerja saya kerja. Jam kantor selesai saya pulang. Jam kerja saya kerja. Jam selesai kantor saya pulang. Berlanjut. Tapi tiba-tiba saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kakak saya telepon saya. Dan dia mengatakan. Dia nyebut saya namanya Tiong. Tiong. Aku didatangi wartawan sudah 2 kali. Nah, ini pentingnya menyampaikan nubuatan. Ya. Kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menyampaikan pewahyuan Tuhan untuk orang lain melalui kita. Saudara-saudara, saya sudah diuber-uber 2 kali. Nah, saudara namanya notaris dan dia juga punya ahli hukum. Saudara-saudara, saya bilang, loh kamu kan punya anak buah. Ya, saya lupa namanya. Nah, dia yang ngurus di mana-mana termasuk ngurus grup, saudara. Jadi perusahaan kami itu ada dulu, itu perusahaan grup. Dan kakak saya diizinkan oleh pemiliknya untuk membuka notariat itu. Ya. Jadi ini seizin daripada pemiliknya. Saudara-saudara, iya saya sudah minta dia. Tapi sudah 2 kali ini dia kalah. Nah, jadi pentingnya pewahyuan dari Tuhan. Kecilin dikit. Pentingnya pewahyuan dari Tuhan yang disampaikan. Jadi saya bilang begini, oke, kalau gitu, sekali lagi, selesai. Karena Tuhan bilang 3 kamar kan, kamar yang ketiga apa saudara, orangnya jadi baik. Waduh, katanya kakak saya udah nggak sanggup lagi. Oke, kalau nggak sanggup lagi, dia bilang begini, tolongin deh. Tolongin ya. Oke, saya tolongin. Saya ke kantor kakak saya. Karyawan kan banyak juga, saudara. Jadi ini kebanyakan adalah orang Kristen. Jadi saya bilang, kalau kamu percaya sama Tuhan, jangan takut. Ya. Jadi saudara, tahu-tahu. Habis itu saudara-saudara, ada suara mobil. Siut, terus direm. Seret, gitu ya weh. Saya tahu ini dia ini. Dia mulai buka pintu. Saudara didobrak, brak. Kemudian saudara kan saya ada di ruangan dalam. Dia buka pintu yang kedua, gebrak. Wah, set, ketemu saya. Ketemu saya. Ada apa Pak? Saya ingin ketemu yang namanya Petra. Oke, saya adiknya. Silakan Bapak di ruang tamu. Ya. Kemudian saya didampingi oleh karyawannya, bukan karyawan yang hukum itu ya saudara. Kemudian dia ngomong banyak hal.
Dan saya saut, saudara. Ketika dia nanya, saya balas dengan ucapan. Dia nanya, saya jawab, saudara. Dia nanya, saya jawab. Lama-lama apa yang terjadi, saudara? Mulut saya gemeteran. Wah, saya begitu tahu saya gemeteran, saya langsung diam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu yang suruh saya ke sini kan Tuhan. Ya kan? Kamu kan bilang yang ketiga itu selesai kan Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan bilang begini. Kamu jangan ngomong. Diem aja. Tapi kamu berdoa dalam roh terus. Saudara, saya diem deh. Saya diem aja. Tapi saya berdoa dalam roh, dalam hati. Tidak terdengar oleh dia. Kalau saya berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh seorang pun. Dan ternyata saudara, kira-kira 5 menit atau 10 menit lah saudara. Oh gitu ya. Ya saya pulang. Dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah datang lagi. Ya. Jadi saudara harus menyampaikan hubungan saudara harus dekat dengan Tuhan. Sampaikanlah pesan Tuhan kepada orang lain. Dalam bentuk nubuat. Ya, oke. Saudara-saudara, begini saudara. Kalau saudara hubungan saudara dekat dengan Tuhan, saudara itu akan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada orang lain walaupun orang lain itu tidak kamu kenal. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Dia adalah pencipta, ingin berbicara dengan yang dicipta. Saudara, suatu ketika di dalam pelayanan saya, saudara-saudara, saya sedang tidur rebahan di kamar daripada kakak saya yang di Semarang. Saudara, waktu itu kemudian saudara-saudara, Tuhan itu berbicara kepada saya begini. Ada orang yang ngetok pintu, kemudian saya ingin menengok dia di pintu tamu itu, saudara. Sedangkan saya ada di kamarnya kakak saya. Kemudian saudara-saudara, ada suara ketukan. Dan saya kan di rumah, saya belum sisiran. Jadi saya sisiran dulu. Nah, saya sisiran itu kan di depan kaca. Nah, perlunya orang dekat dengan Tuhan. Ya, saya lagi sisiran di kaca, saudara. Di meja apa itu namanya? Ya, nggak tahu saya namanya. Mau meja rias atau apa? Sisiran. Langsung Tuhan berbicara begini. Orang yang datang itu, dia punya masalah. Tuhan tidak ceritakan ada masalah apa. Tapi Tuhan bilang, orang yang datang itu memiliki masalah. Saudara-saudara, ya saya bilang sama Tuhan, ya terima kasih Tuhan. Saya buka pintunya, saya persilakan masuk. Memang ada tamu, saudara-saudara, tapi yang bawa murid saya. Ya, murid remaja dan dia masih remaja, saudara. Kemudian dia berkata begini, Om mau main-main Om. Oh ya murid saya mau main ya sih oke dah ya. Tapi orang ini siapa dia? Ya. Kemudian saya tanya, yang tamunya tadi. Ya. Saya tanya begini, kamu kesini ada keperluan apa? Nah ini perlunya saudara bernubuat. Amin. Apa saudara? Amin. Amin. Saya tanya. Dia jawab, enggak ada apa-apa kok Om, pengen main aja. Oh, sampaikan nubuat, sampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Kalau itu Tuhan berbicara kepadamu. Ya, kemudian saya tanya, tapi Tuhan tadi bilang, kamu datang di sini punya masalah. Dan akhirnya dia mengaku bahwa dia itu kalau setiap jam 6 sore dia itu pingsan. Ya,
dan badannya itu dingin seperti batang pisang. Kemudian saya tanya, dia bilang begini, saya sudah datang zaman dulu waktu saya masih mahasiswa di Kudus, itu ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan dia bilang, saya sudah ke dia dan saya belum sembuh. Oh ya. Kemudian saya bilang, kamu punya jimat? Oh iya, saya punya jimat. Nah, saya bilang, nanti hari Sabtu bawa jimatmu itu. Ya. Karena kami setiap Sabtu itu ada persekutuan doa itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore dalam keadaan puasa. Keren ya saudara ya. Ya. Jadi akhirnya Sabtu dia datang dan dia membawa jimat itu. Nah, itu persekutuan doa kami itu di lantai 2. Dan kemudian kami turun, saudara, setelah kita doa seperti biasanya, sore hari kita turun dengan dia membawa jimat. Dan ketika dia membawa jimat dan kami bakar dalam nama Yesus. Lah, waktu itu anaknya kakak perempuan saya itu masih kecil. Dia masih digendong. Digendong itu umur berapa ya nih ya? 2 tahun ya saudara. Ini ponakan saya yang 2 tahun yang gak ngerti apa-apa itu langsung dia itu kayak kesurupan saudara. Dia menunjukkan jimat yang dibakar. Dia katakan, jangan dibakar, jangan dibakar, jangan dibakar. Sambil nangis. Nah itu namanya iblis memanifestasikan diri. Ya, sampai keponakan saya kesurupan dan sampai dia melarang untuk membakar. Dan saudara-saudara, kami tetap bakar dan kemudian keponakan kami itu kami semua tumpang tangan kepada mereka dan akhirnya lepas. Ya. Jadi saudara-saudara, dan orang itu tidak kerasukan lagi. Dia tidak bermanifestasi lagi tiap jam 6 sore. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi apa gunanya saudara nubuat? Nubuat adalah menyampaikan wahyu dari Tuhan Sang Pencipta kepada manusia yang diciptakan itu. Supaya mereka dibebaskan, dilepaskan. Kemudian bagaimana fungsi kita? Fungsi kita adalah menjadi apa saudara? Menyampaikan nubuat atau disebut nabi atau profetik. Saatnya akan tiba. Saya lagi gondok ini. Nanti profetik kita. Dia akan dari level alamiah. Dia akan masuk ke level supernatural. Dan itulah yang akan terjadi di tempat ini. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan maksudkan. Nubuat adalah ciri khas daripada seorang pemimpin di dalam gereja Pantekusta, karismatik dan apostolik untuk melakukan perubahan. Perubahan apa saudara? Pengalaman transformatif. Nah, pengalaman transformatif itu adalah menentang, berlawanan dengan realitas biasa. Ya, jadi orang yang sakit akan menjadi sembuh. Orang yang miskin akan menjadi kaya. Orang yang lemah akan menjadi kuat. Dengan kekuatan apa saudara? Dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang yang hatinya rendah. Dan Tuhan akan melawat kepada ciptaannya. Mari kita akan lanjutkan berikutnya. Pemahaman ini memberikan landasan bagi manifestasi supernatural dalam konteks gereja. Ya. Saudara-saudara, gereja harus mempunyai dasar.
Saya bilang apa tadi? Gereja adalah manifestasi dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, gereja adalah penyataan dari Roh Kudus. Gereja itu adalah landasan supaya Roh Kudus itu bisa bermanifestasi. Jadi Allah memandang supaya saudara dan saya menjadi landasan, menjadi dasar yang untuk memanifestasikan supernatural. Jadi gereja bukanlah kelompok orang yang lemah. Tetapi gereja adalah tokoh. Tokoh apa saudara? Perubahan. Ya. Jadi dimensi transformatif yaitu perubahan tadi. Perubahan abadi tadi. Ini menjadi karakteristik utama. Sifat utama yang membedakan dari tradisi gereja-gereja lain. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara dan saya adalah tokoh-tokoh perubahan untuk mengubah. Kalau Mbak Sri misalnya boleh kesaksian, saudara, kalau kandang saya itu ayamnya sakit semua, saya itu bernubuat. Bernubuat bukan dari lu buat, tapi apa yang dikatakan Tuhan dalam pewahyuan. Saya sampaikan ke Mbak Sri. Karena waktu itu Mbak Sri itu ada di kandang. Sri, coba kepala kandang semuanya ke situ termasuk kamu. Dengerin baik-baik apakah ayam itu batuk. Mbak Sri itu kan seperti biasanya gagah perkasa. Enggak om, enggak ada itu om. Saya udah dengerin om, tidak ada. Weh, ya tapi kan saudara, kita ini harus dekat dengan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan pencipta itu dapat mewujudkan keberhasilan kepada kita yang dicipta. Jadi supaya kerjaannya Mbak Sri itu berhasil, bukan gagal. Saya bilang, oke. Kalau gitu, ulang lagi. Kepala kandang sama semua yang namanya anak kandang, serta teknisi, di malam hari lampu dimatikan, kemudian kamu duduk diam di situ. Ada suara batuk tidak? Mbak Sri bilang, enggak ada. Saudara, karena Tuhan bicara sama saya, jadi malam-malam jam 1 pagi saya sampai ke kandang. Saya dengar paduan suara, saudara. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Gitu. Tahu batuk ya, saudara? Ya. Nah, jadi saudara, kita dipanggil Tuhan untuk mengadakan perubahan. Yang gagal bisa menjadi berhasil. Ada satu lagi saudara, yang itu sih berkali-kali ya. Berkali-kali kan Sri? Tuhan bilang sama saya, itu kan saya ada 3 kandang waktu itu ya. Tuhan bilang sama saya, ini akan kebakaran. Dan Tuhan secara spesifik ngomong sama saya, itu kebakarannya dari waktu sanitasi ya. Fumigasi, saudara, waktu fumigasi, kemudian ada kebocoran di dalam tongnya itu, saudara. Dan ada kebocoran di situ, kemudian akan meleleh ke sekam. Dan dari sekam itu akan kebakaran. Saya udah ngomong sama Mbak Sri berulang-ulang. Ya, Sri, secara spesifik, seperti Tuhan bicara sama saya secara spesifik. Itu Sri, yang namanya kaleng itu harus tidak bocor. Supaya memastikan tidak bocor, kamu kasih lepek di bawahnya. Dan bila perlu, sekamnya itu disingkirkan. Sekitarnya. Saudara tahu nggak saudara?
Karena saya tahu Tuhan bicara begitu, ya, ini pentingnya nubuat ya saudara, pentingnya nubuat. Ya. Saya langsung siang-siang ke sana saudara. Waktu saya siang-siang ke sana, saya dari BF1, kandang 1, kemudian masuk lebih dalam ke kandang 2. Saya masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke kandang 3. Begitu saya kembali dari kandang 3 untuk menjadi ke kandang 1, saya melewati kandang 2. Begitu saya melihat kandang 2, saudara-saudara, pas saudara-saudara, di pintu itu terjadilah kebakaran. Apinya saudara. Padahal itu lagi fumigasi. Apa fumigasi ya? Lagi diasapin. Saudara-saudara, dan kalau diasapin itu semua pintu, ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pintu, semua terkunci gembok. Jadi kalau kebakaran, mestinya ludes. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, saya langsung teriak, kebakaran! Saudara, semua datang. Dan saudara-saudara, itu kan 2 lantai, saudara ya. Jadi saya juga mau masuk di mana juga saya nggak tahu, kuncinya juga digembok semua. Akhirnya saudara, puji Tuhan saudara, memang kebakaran tapi dari lantai 1, jadi atapnya lantai 1 atau alasnya lantai 2, memang bolong saudara. Nah saudara-saudara, apa itu nubuat? Saudara dan saya pentingnya dekat dengan Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Supaya umatnya menjadi berhasil dan beruntung. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan. Daripada nyala keselamatanku, hanya ya gunung batuku, hanya dia bentengku, tidak akan selama-lamanya. Kalau saya lanjutkan bisa, tetapi saya tidak lanjutkan. Saudara nanti baca sendiri di BCD ya. Itu lengkap karena semuanya ada 17 lembar. Tujuh belas lembar saudara. Ya begitu. Mari kita bangun berdiri.